Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda YouTube-mu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dalam keadaan beriman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia dan tidak ada sedikit pun cacat dalam pribadinya. Setiap perkataan, perbuatan dan ketetapannya menjadi sunnah dan sebagai contoh dalam kehidupan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa zakarallaha katsira, yang artinya sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat yang ke-21. Salah satu di antara keistimewaan Rasulullah adalah kecintaan beliau kepada umatnya. Rasulullah sengaja menahan doa mustajabnya di dunia untuk urusan di akhirat kelak sebagai syafaat untuk umat-umatnya, sampai-sampai di akhir menjelang wafatnya beliau pun yang ada di dalam benak pikirannya adalah umat-umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan suatu nasihat kepada salah seorang sahabat beliau untuk mengamalkan nasihat ini dan mengajarkannya kepada orang lain agar selamat hidup di dunia dan juga di akhirat. Nasihat ini pada dasarnya diperuntukkan kepada umat-umat sesudahnya supaya dapat mengamalkannya. Lantas, apakah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Dan siapakah sahabat yang telah diberikan nasihat itu? Silahkan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal paham insya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerima nasihat itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Pada saat itu beberapa sahabat ditanya, siapakah yang ingin mengambil nasihat dariku dan mengerjakannya? Maka Abu Hurairah pun menjawab, aku wahai Rasulullah. Tentang hal ini telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat itu dariku lalu mengamalkannya atau mengajarkan pada orang yang mengamalkannya? Abu Hurairah pun menjawab, aku wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian meraih tanganku lalu menyebutkan 5 hal. Jagalah dirimu
dari keharaman-keharaman. Niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Ridholah dengan apa yang Allah tentukan untukmu. Niscaya kamu menjadi orang yang kaya. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu. Niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Cintailah saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Niscaya engkau menjadi orang muslim. Janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis tersebut ada 5 hal yang menjadi nasihat Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Hal ini juga menjadi nasihat bagi kita semua sebagai umat beliau agar dapat selamat hingga nanti di akhirat. Yang pertama, jagalah dirimu dari keharaman-keharaman. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Pesan yang pertama adalah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata untuk menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah adalah dengan cara meninggalkan apapun yang haram. Hal ini karena sesuatu yang haram apabila kita lakukan akan membuat hati menjadi hitam dan kelam. Dan ketika hati kita sudah hitam, maka ibadah pun menjadi berat kita kerjakan. Oleh karena itu, orang yang paling mudah beribadah adalah orang yang paling bersih hatinya. Semakin bersih hati seorang umat dari maksiat, maka akan semakin mudah baginya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan kunci agar kita dapat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu dengan mengerjakan salat dengan benar. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, utlu ma'uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat yang ke-45. Kemudian yang kedua, ridholah dengan apa yang Allah tentukan untukmu. Niscaya kamu menjadi orang terkaya. Pesan selanjutnya ini adalah agar kita selalu ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Kaya yang dimaksud dalam pesan Rasulullah ini bukan hanya kaya harta saja, karena hakikat kaya bukanlah kaya harta, melainkan kaya hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang kaya hati adalah orang yang paling qanaah. Ia selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Orang yang kaya hati adalah orang yang tidak akan pernah merasa iri dan dengki kepada orang yang diberikan oleh Allah nikmat yang lebih dari dirinya. Orang yang kaya hati adalah orang yang selalu bersyukur walaupun Allah berikan sedikit kepadanya. Orang yang kaya hati adalah orang yang selalu melihat ke bawah untuk urusan dunia dan melihat ke atas untuk urusan akhirat. Ridho kepada ketentuan Allah merupakan suatu keharusan
dan sesungguhnya itulah yang terbaik bagi kita. Allah telah berfirman, diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Yang ketiga, berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Mukmin di sini berarti orang yang beriman. Baiknya keimanan seseorang akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang terdekat dengannya atau oleh lingkungannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa tidaklah dikatakan beriman seseorang sebelum ia berkata baik, memuliakan tamu dan tetangganya. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, tidak beriman seseorang sehingga ia mengatakan apa yang baik, atau jika tidak bisa maka ia diam. Tidak beriman seseorang sehingga ia memuliakan tetangganya, dan tidak beriman seseorang sehingga ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, cintailah untuk saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri, maka niscaya kamu menjadi orang muslim. Muslim bermakna orang yang menyelamatkan. Menjadi muslim artinya menjadi orang yang menyelamatkan orang lain dari kejahatan lisan atau perbuatannya. Menjadi muslim adalah mencintai orang lain seperti ia mencintai dirinya sendiri. Jika ia mengharapkan kesehatan untuk dirinya, maka ia mengharapkan pula kesehatan itu dirasakan oleh orang lain. Jika ia mengharapkan mendapatkan kebaikan untuk dirinya, maka doakanlah pula kebaikan yang sama dirasakan pula oleh orang lain. Jika ia mengharapkan kebahagiaan untuk dirinya, maka ia pun akan mengharapkan kebahagiaan itu dirasakan pula oleh orang lain. Hal seperti inilah yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi dari kaum Ansor yang mendahulukan saudaranya kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Tentang hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Allah berfirman, orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan kepada Muhajirin. Mereka mengutamakan Muhajirin daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hasr ayat yang ke-9. Yang kelima, jangan banyak tertawa, karena itu bisa mematikan hati. Islam mensyariatkan kaum muslimin untuk banyak tersenyum, karena tersenyum merupakan sedekah. Dan Islam melarang banyak tertawa, karena segala sesuatu yang berlebih-lebihan atau melampaui batas akan membuat hati menjadi mati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dia berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan tenggorokan beliau. Beliau biasanya hanya tersenyum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain, janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Hadis riwayat Tirmizi. Menurut Imam Al-Ghazali, jika hati mati, hati tidak akan bisa menerima peringatan Al-Quran dan tidak akan mau menerima nasihat yang baik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah nasihat yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah dan secara tersirat juga diberikan kepada umat beliau. Wallahu a'lam bishawab.
demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.